Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Untuk hari ini siapa yang kita hadir? Mas Dana loh Pak. Karena saja yang hadir. Kenapa kok gak hadir? Sakit apa? Sakit Sakit apa? Mas? Gak tahu Pak. Mas Wasiu yang sakit. Mas Dananya belum Pak. Izin. Kita akan belajar transaksi ekonomi di era digital. Tapi sebelum itu, apakah ada yang ingat materi sebelum ini apa materinya? Lupa Pak. Oh, yang jawabnya kita kembali. Perbedaan uang dan bank. Oh ya, perbedaan uang dan bagaimana perbedaan uang dan bank? Uang adalah alat tukar yang digunakan dalam transaksi ekonomi Pak. Sedangkan bank lembaga keuangan yang menghibur dan menyalurkan dana serta menyediakan layanan keuangan. Oh ya, baik, bagus 100. Bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya secara transaksi dengan menggunakan digital, dan bagaimana cara-cara kita menggunakan transaksi menggunakan aplikasi di mobile atau di smartphone. Oke, langsung saja. Yang pertama, transaksi ekonomi digital. Ekonomi digital ini mengacu pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan nilai dan produk baru. Transaksi ekonomi digital ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Kalau secara online kita menggunakan smartphone, jika offline kita datang ke pihak bank, bertemu dengan pegawai bank, atau kita masuk ke transfer ke bank. Offline dengan memanfaatkan platform digital seperti internet, mobile device, dan jaringan elektronik lainnya. Untuk manfaatnya sendiri dari transaksi menggunakan digital, yakni yang pertama bisa meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis. Jadi bisnis dalam dunia bisnis bisa lebih efisien dan mengurangi operasional. Selain itu, pemrosesan data bisa secara rapid dan menurunkan biaya transaksi sehingga memungkinkan bisnis berfungsi lebih cepat dan terjangkau. Yang selanjutnya, dampak untuk dampaknya sendiri, transaksi menggunakan digital ini dampak positifnya bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi kegiatan transaksi bisa efektif, tidak usah menggunakan pihak ketiga, atau kita bisa langsung dan pemrosesan datanya lebih cepat. Yang selanjutnya, memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar pada transaksi di era digital itu lebih luas. Contohnya kalau sekarang seperti pasar pelajar itu yang beli cuma daerah itu saja, masyarakat itu saja. Tapi dengan adanya transaksi digital ini, ya digital itu bisa melahirkan sebuah aplikasi untuk melakukan transaksi. Contohnya seperti apa? Kalian beras, listrik, ya.
Shopee, aplikasi seperti Shopee. Selain itu ya, dampak positif selanjutnya bisa meningkatkan inklusi keuangan. Selain dampak positif, tapi juga ada dampak negatif. Jadi dampak negatif pada transaksi ekonomi ya, kita lihat yang pertama kesejahteraan digital, karena digital ini tidak merata di berbagai wilayah. Ada beberapa wilayah yang tidak, yang bisa dikatakan dunia digitalnya masih tertinggal. Yang selanjutnya kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini bisa seperti pemboboran data, karena data privasi kita itu bisa dibobol oleh, bisa dikatakan kalau sekarang bahasa banyak hacker. Yang selanjutnya wilayah pekerjaan. Wilayah pekerjaan ini berhubungan dengan seperti pasar tadi. Banyak pasar-pasar yang berjualan dan itu tidak seperti dulu, maksudnya tidak banyak pembeli, karena banyak pembeli yang tidak menggunakan aplikasi yang ada di HP seperti Shopee dan belajarnya lewat itu. Dan selanjutnya persoalan privasi. Persoalan privasi ini bisa meliputi seperti data diri kita. Biasanya kalau kita ada link terus kita klik, kalau kita belum tahu, itu biasanya kita jalankan ke link terus kita disuruh mengisi data privasi. Data privasi tersebut itu terkadang kalau kita gak waspada, gak antisipasi, itu bisa digunakan sebagai pinjol, karena pinjol. Apa pinjol? Gimana? Pinjol itu pinjaman konten, biasanya kalau kita disuruh fotokan ini gitu. Nah itu jangan tahu ya, itu motif tersembunyi dari penipuan. Yang selanjutnya ya transaksi yang ada di Indonesia. Yang pertama e-commerce, elektronik commerce, transaksi jual barang atau jasa secara online melalui platform seperti marketplace, toko online dan sosial media. Jadi kalau toko online kita pasti sudah tahu, ini ada yang tahu yang saja apa saja toko online itu. Shopee, kalau Facebook itu maksudnya nanti di Indonesia, Shop itu juga maksudnya marketplace karena ini berhubungan dengan sosmed. Itu keundangan untuk bakasi. Kemudian dari fintech. Yang fintech ini yakni layanan sama yang keuangan berbeda seperti pembayaran online, transfer uang dan penghimpun dana. Contohnya seperti apa ini? Hanya bisa jawab salah satu. Karena fintech ya, fintech itu pembayaran online, transfer uang dan lain-lain, dan penghimpun dana. Ayo, kau sini Pak. Gimana? Ya, ya. Untuk ini layanan transportasi online seperti taksi, ojek, dan ojek online. Contohnya seperti aplikasi Gojek, Grab, dan lain-lain. Yang selanjutnya travel booking, layanan pemesanan tiket pesawat, hotel dan paket wisata secara online. Nah ini mungkin jarang-jarang yang pakai ya kalau nggak sakit barangkali. Mungkin ada yang bisa jawab, contohnya aplikasi yang digunakan untuk pemesanan tiket pesawat.
karena Saya. Saya bisa jawab 5, Pak. obat Saya. Aplikasi Traveloka, Boda, terus tiket.com. Nah, itu kayaknya, Pak. Iya. Tahu semuanya. Terus McDonald's, terus iya kan? Udah. Sudah. Itu kan cuma itu. Ya. Nah, terus nanti untuk materi kita kali ini dari masyarakat yang bisa disebutkan Saya Pak. ya coba Transaksi menunjukkan transformasi besar cara kita bertransaksi dari yang tradisional menjadi lebih efisien dan terjangkau. Pak. betul transaksi kita ekonomi ini untuk supaya kegiatan transaksi itu lebih efisien dan efektif. Jadi sebelum saya tutup, sambungannya jangan praktek ya. Jadi kalian ini ya, itu harus bisa menggunakan digital walaupun sedikit-sedikit karena nanti itu perlu di masa yang akan datang karena melihat perkembangan teknologi yang ada di negara kita. Saya sampaikan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai silakan berdoa dulu pimpin ketua kelasnya. Assalamualaikum. Udah mulai.